Masih ada harapan dari keraton yang dapat jadi pemimpin, apalagi dia masih keturunan Pakuala. Oke, Dek, saya sudah kasih keringanan, tapi Anda masih tolak. Baiklah kalau begitu. Namun, dalam kenyataannya, kepemimpinan Siniser membuat rakyat menderita, hingga muncul seorang bangsa putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Antowiryo atau Pangeran Diponorogo. Presiden Belanda tidak puas dengan penderitaan rakyat. Karena kekejamannya dari Belanda, mulailah Pangeran Diponorogo menentang pimpinan Belanda. Kita harus mencari tahu bagaimana lagi untuk memulai mobilisasi. Kita sudah selesai pembukaan. Kita harus mencari siasat. Kalau begitu kita temukan saja di Ponorogo. Dia memiliki banyak hubungan dengan semua bangsa lain. Baiklah, kita temui di Ponorogo. Pihak keraton menemui Pangeran Diponegoro untuk meminta bantuan. Pangeran, pihak Belanda bersedia mengurusi tanah kita dengan membayar kompensasi sewa tanah. Mohon pinjaman uang di keraton. Baiklah, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Pangeran Diponegoro memanggil Patih Danurejo. Patih Danurejo, kemarilah. Ada apa, Pangeran? Mengapa kalian bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan rumah tanah? Dengan memberikan kompensasi tersebut, Belanda siap mengurus tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih Danurejo, pihak Belanda membantu kita, tapi ini menguntungkan bagi kita. Apa saja yang kalian menentukan? Banyak, namun saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Kita putuskan dengan pihak keraton. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan saat proses pembangunan jalan Anyar Panarakan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dikecam oleh pihak Belanda. Segera perintahkan anak buahmu untuk memasang pembangunan ini. Baik, akan saya laksanakan. Tetapi apakah sudah minta persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Biarkan saja. I don't care. Ini demi kelancaran pembangunan kita. Pasukan, pasang patok-patok itu. Apa-apa ini? Pasukan, cabut. Siapa yang menyuruh kalian mencabut patok-patok ini? Gimana kita akan begini? Awal dulu sampai habis. Tetapi keadaan semakin sempit dari serdadu. Kita akan bertahan di Gua Slero. Semakin meluas, hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya di bawah pimpinan Jenderal Deko. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian, pos Diponegoro dari Goa Selerong dipindahkan ke Dekso dengan pimpinan Alibasa Sentot. Alibasa Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat. Pasukan Diponegoro mendapatkan kemenangan. Pasukan, serang! Pasukan Belanda marah karena tidak bisa mengalahkan pasukan Diponegoro. Bagaimana kalian ini mengalahkan prajurit itu saja tidak becus? Tapi kami sudah mengikuti siasat yang sudah ada. Alasan ini demi pertahanan Stansel kita. Tanggal 28 Maret 1830, suasana di kediaman Residence Park di tengah kota Magelang ramai.
Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya masih tak curiga dan tetap dalam niatan baik untuk bersilaturahmi mengingat saat itu sedang berlangsung perayaan Idul Fitri. Pangeran Diponegoro disambut ramah perwira dan pejabat Belanda. Dilanjutkan acara ramah tamah di dalam gedung tradisi. Dengan gedung tersebut sampai suatu saat muncul dialog membahas kelanjutan nasib tanah Jawa dan sang pangeran sendiri. Sebaiknya Tuan jangan kembali lagi ke desa Tuan sendiri. Mengapa saya tidak boleh kembali lagi? Padahal saya ingin di sini mau ramah tamah. Tidak bisa, saya akan mendengarmu. Hei jenderal, kamu melihat yang busuk. Pangeran Diponegoro pun menghampiri beberapa pengikutnya. Semua tertunduk. Dia lalu mengambil secangkir teh dan meminumnya. Kemudian beranjak keluar rumah Mari Tuan. dan segera membawa Pangeran Diponegoro menuju tanah pengasingan. Akhirnya Pangeran Diponegoro dibawa menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Kesimpulan saran untuk generasi muda saat ini. Cinta tanah air salah satu pemicu amarah Pangeran Diponegoro adalah karena Belanda sangat tidak menghargai adat istiadat setempat. Kemarahan ini memunculkan tekad untuk melawan Belanda demi tegaknya kehormatan tanah air, menghormati hak-hak orang lain, menjalankan kewajiban yang melekat pada diri dengan penuh tanggung jawab, mementingkan kepentingan bersama demi terwujudnya keadilan sosial, memegang teguh kebenaran. Dengan demikian keadilan bisa ditegakkan. Pembela bangsa sejati telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Begitulah hasil drama kami. Sekian, terima kasih.